waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Liman. Silakan Pak. Shalom Pak Liman. Ya, baik. Dengar suara saya? Dengar ya. Tapi kurang jelas Pak. Dikit lagi bisa lebih dekat mungkin. Kurang keras ya. Oh, kurang ya. Jelas. Shalom. Ya, Shalom. baik. Baik Pak. Ya. Shalom Pak. Shalom Pak Liman. Shalom. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih dan puji syukur ya Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini Tuhan memberikan kesempatan pada hamba-Mu untuk bisa berkumpul melalui Zoom Power of Love, di mana kami bisa berkumpul dengan saudara seiman. Kami bisa memuji-muji nama Tuhan, dan serta juga kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu yang paling hina ini Tuhan, untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan serius. Oleh Tuhan, Kau kuasai lidah bibir mulut hamba-Mu. Engkau kuasai pikiran kami, semua keberadaan kami. Di tengah-tengah kami lelah, Kau berikan kesegaran secara jasmani untuk kami bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Setiap kata demi kata yang kami sampaikan betul-betul ada kebenaran dari Engkau ya Tuhan. Amin. Tuhan, Kau memberikan hikmat pada hamba-Mu. Kau memberikan kekuatan pada hamba-Mu, dan Kau akan menambah mengurangi setiap kata-kata kami, sehingga kami tidak menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak karu-karuan. Kami betul-betul ada sumbernya Alkitab ya Tuhan. Berkati anak Tuhan yang disini pada saat mendengarkan firman Tuhan. Engkau tilik mereka satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga mereka membuka hati dan pikirannya secara fair, supaya mereka betul-betul memberikan hati dan pikiran untuk firman Tuhan tumbuh, dan mereka pulang dengan damai sejahtera dari Engkau ya Bapa. Amin. Berkati Zoom ini Tuhan, berkati internetnya, listriknya, semua terlibat. Amin. Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan semua Kau berkati Tuhan, sehingga Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan, berfirmanlah pada hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sembah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih ya Tuhan. Kemarin Pak Subakti tiba-tiba menelpon saya untuk dalam satu hari untuk menyelesaikan firman Tuhan pada pagi ini. Dan itu prinsip saya, jika saya punya waktu, saya tidak akan pernah menolak siapapun yang meminta saya untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau ada waktu, di tengah-tengah kelelahan tadi malam saya jam 2 baru tiba di rumah. 2 jam saya tidur capek. Tadi dibangun Pak Subakti, kalau nggak ada telepon tidak bangun saya. Saya menyiapkan program cuma hanya 4 atau 3 jam, 2 jam. Nah itulah kita diberikan oleh seperti satu tema fungsi pada kasih karunia. Saya membuat satu subtema bahwa fungsi karunia, kasih karunia adalah memampukan kita untuk beriman terus pada Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil dalam 1 Timotius dan mari kita Efesus 2, 1-10. Saya minta hormat dengan Bu Dian untuk membacakan Efesus 2, 1-10. Pak Liman, Efesus berapa? Efesus 2, 1-10. Ya, sebentar ya Pak. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, baik. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dari dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain.
tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Lima. Satu ayat aja, Bu. Satu ayat lagi saya minta baca. 1 Timotius 1 ayat 14. 1 Timotius 1 ayat 14. Ya. Ayat 14. Bentar ya Pak. Ini Alkitabnya baru. 1 Timotius 1. Ya, 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. Ya, demikian firman Tuhan. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Lima. Dibacakan. Lanjut Pak. Ya. Saya diberi waktu 20 menit ya. Waktu 20 menit saya akan gunakan secara cepat. Saya pada pagi ini saya akan secara expository saya akan menjelaskan ayat per ayat dari Efesus 2 Silakan, Pak. 1 sampai 10. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah, saudara, seringkali kita melihat bahwa seseorang itu kalau sudah mencari kekayaan, saudara, dalam arti materi seperti sudah saya alami, saudara, orang itu rela melakukan apa saja, saudara. Apa saja dilakukan demi untuk mencapai kekayaan materi. Karena saya bicara demikian karena saya sudah mengalami hal itu, saudara. Jadi waktu muda kalau sudah bekerja, saudara, untuk mendapatkan kekayaan, cara apapun saya tempuh sebelum saya jadi anak Tuhan. Cara apapun saya tempuh untuk menjadikan orang kaya, karena itu sudah prinsip dari keluarga saya. Kalau anak itu harus mempunyai uang yang cukup banyak, itu budaya dari orang Tionghoa yang dari papa saya. Jika cara apapun saya tempuh, kerja keras ya, main-main licik ya, dengan berbagai macam cara. Termasuk saya seringkali ke Gunung Kawi, dari kelenteng-kelenteng, macam-macam saya tempuh. Itu orang dunia sih. Tapi setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya betul-betul merasakan ngapain sih kita dari kekayaan yang fana ini kok demikian getolnya, istilah Surabaya kok nemen, maksudnya begitu kerasnya bekerja sampai tidak ingat sesuatu dan begitu cara apapun ditempuh. Padahal setelah saya jadi anak Tuhan, setelah saya bertobat, saudara, betul-betul saya sadar bahwa hidup ini terbatas, saudara. Amin. Semua orang akan mati, loh. Dikatakan Mazmur 90, 70 tahun, 80 tahun kalau kuat, semua mati, loh. Saya sudah umur 60, saudara. Sebenarnya 10 tahun sudah mati. Kontrak saya tinggal 10 tahun. Ya kalau itu 10 tahun sehat, 60 tahun sudah sakit-sakitan gini, saudara. Saya tidak tahu saya kapan mati, saudara. Mungkin besok atau besok lusa, saya nggak tahu. Itu keadaan kita. Kalau kita pemikiran, kita ini hidupnya terbatas, loh. Sangat terbatas. Maka itu saya mikir-mikir, ngapain sih kita mengejar-ngejar satu duniawi yang begitu fana, begitu terbatas dengan sesuatu korban yang besar. Maka itu saya turunkan pada anak saya, bekerja seperti saya bilang sama anak saya, sudahlah kalau sudah bekerja, kalau Tuhan sudah memberikan, pasti diberikan. Jangan dengan cara-cara licik. Tetaplah bekerja dengan aturan Tuhan.
Kekayaan itu bukan hasil saudara, bukan kalau Tuhan memberi, bukan dengan cara-cara yang licik. Itu sudah saya terapkan pada anak saya sehingga anak saya bekerja dengan cara-cara yang baik, bukan seperti saya dengan cara-cara yang kotor. Itu yang saya permulaan khotbah bahwa kita ini terbatas, kita hidupnya sangat terbatas. Yang kita cari itu ada kehidupan setelah mati. Itulah prinsip anak Tuhan. Kita bukan mencari apa yang hidup di dunia ini sementara, saudara. Saudara, kayanya luar biasa, saudara. Kalau sudah mati, ya sudah mati, tidak mungkin harta dibawa. Katanya Ayub, saudara, kamu itu lahir dengan telanjang. Apa yang kamu miliki setelah kamu lahir itu dengan telanjang tanpa membawa apa-apa. Setelah kamu hidup itu kamu membawa apa-apa, mempunyai apa-apa. Dikatakan Ayub itu titipan Tuhan. Itu punyanya Tuhan, bukan punya saudara. Saya ingatkan kepada semua orang di Zoom ini juga termasuk pada anak saya, hati-hati semua mobil, semua rumah, semua perusahaan, semua apa yang dimiliki itu hanya sementara. Dan itu titipan Tuhan. Sewaktu-waktu kalau diambil oleh Tuhan, jangan ngamuk. Itu, saya bilang gitu, kalau mati pun nggak akan pernah dibawa. Itu yang saya terapkan. Sehingga kita sadar bahwa hidup ini, kita berpikir bagaimana kita invest dalam kehidupan yang kekal. Itu sebagai anak Tuhan yang harus dipikirkan setiap hari. Bagaimana kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh serius. Kita menanamkan suatu kebaikan-kebaikan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam Efesus 2 ayat 1-10 yang dia sudah baca, mengajarkan bahwa kita hanya anugerah, kita diselamatkan. Hanya anugerahnya atau hanya kasih karunia kita selamatkan karena iman. Saudara, sangat kontras dengan cara-cara duniawi. Cara-cara duniawi, cara-cara yang licik. Tapi cara-cara surgawi hanya dikatakan hanya anugerah. Saudara. Kita tuh betul-betul diselamatkan bukan karena cara-cara duniawi. Saudara, akan kita membahas, saudara, dalam ayat 1-3 kita bahas secara perlahan-lahan supaya saudara mengerti dan juga bisa mengerti. Saudara, dalam Efesus 1, saudara, kalau saya membaca ayat 15-23, saudara, Paulus memberitakan kepada jemaatnya betapa hebatnya kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari antara mati. Itu sudah bisa baca di Efesus 1, 15-23. Dan sekarang Paulus juga menunjukkan kepada kita bagaimana kuasa itu dinyatakan kepada kita orang-orang yang percaya. Kita akan dibangkitkan juga dari antara mati dan ditinggikan. Itu kata-kata Paulus. Ayat 1 dikatakan oleh Paulus mengingatkan masa lalu kita. Orang-orang percaya itu diingatkan oleh Paulus masa lalu orang percaya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu peringatan-peringatan Paulus yang ditujukan pada orang yang percaya. Kamu itu dulu, masa lalumu itu sudah dosa. Seperti saya dulu, masa lalu saya itu penuh dengan dosa. Dan sesuatu yang begitu jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada masa lalu. Kita ini berdosa, katanya Paulus. Diingatkan oleh Paulus. Dulu itu kamu itu dosa yang luar biasa. Saudara, apa arti kata dosa? Saudara? Apa definisi dosa? Itu yang saudara harus pahami lebih dulu. Saudara, dosa itu ada dua hal yang coba saya jelaskan kepada saudara. Mungkin yang lain bisa menambah nanti. Dosa itu menentang hukum Allah. Hukum Allah mengatakan apa, itu ditentang oleh kita. Itu dinamakan dosa. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, kita lakukan. Itu menentang hukum Allah, itu dosa. Yang kedua, saudara, dosa juga gagal memenuhi standar Allah. Standar Allah sekian, kita tidak bisa capai. Tuhan memberikan satu standar kehidupan moral etika, tapi seringkali kita tidak pernah capai. Itu juga merasa dosa. Standarnya apa tidak pernah saya capai. So ada 3 hal yang membuat kita berdosa. Saya ingatkan ada 3 hal membuat kita berdosa. Di ayat 2 dikatakan, saudara mengikuti jalan dunia ini. Nah, jalan dunia ini pasti jalan yang lebar. Jalan yang lebar itu kelihatannya enak segala mati. Ujung-ujungnya mau juga. Dan saudara seringkali melihat jalan lebar itu enak. Kalau melihat jalan sempit, sumpek, susah, pikul salib, sangkal diri, seringkali orang nggak mau. Saudara. Seringkali orang melihat, jalan lebar, enak rasanya jalan tol. Cepat-cepat kaya, cepat-cepat enak. Itu semua ditempuh instan. Dan itu sudah terjebak yang masuk satu dosa. Jalan dunia ini. Saudara. Yang kedua, saudara, adalah godaan iblis. Saudara ingat, saudara, iblis itu 24 jam bekerja pada diri saudara dan saya.
selalu mengawasi siapa sih Bu Stiar ini, siapa sih Pak Surbat ini, siapa sih Pak Liman, itu diawasi terus oleh setan. Dan setan tahu kelemahan-kelemahan masing-masing orang itu tahu. Dan dia akan menangkap atau menyergap kita di tengah-tengah kelemahan kita. Makanya saya kasih tahu dalam khotbah dulu, apa arti mortification? Mortification adalah 24 jam. Betul-betul kita tergantung pada Tuhan mutlak. Tidak ada satu detik pun kita nggak tergantung pada Tuhan. Satu detik pun Tuhan lepaskan kita, amblas sama setan. Karena setan tahu begitu dia tahu kelemahan kita terekam dia. Maka itu kalau kita mengatakan kita ini siapa sih? Saya katakan seringkali di Zoom mengatakan siapa sih, saya tidak ada apa-apanya. Maka itu hidup kita tergantung mutlak pada Roh Kudus. Sedetik pun Roh Kudus tinggalkan saudara, umpama saya katakan, sedetik pun tinggal Roh Kudus, amblas saudara. Nggak bisa setan dilawan. Kita kuat menghadapi godaan setan, itu bukan karena kekuatan kita, itu karena kekuatan dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Maka saya katakan, kenapa kita betul-betul sadar kalau kita bisa berbuat baik. Saya sering katakan, itu bukan karena kita berbuat baik. Itu karena Tuhan yang menolong kita untuk berbuat baik. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Oh, saya berbuat baik, memang saya sudah gini. Nggak perlu tanya-tanya pada Roh Kudus. Kalau tolong ya tolong. Setelah itu sesuatu statement-statement yang begitu kacau. Saudara. Kalau kita melihat orang sakit, kita tolong. Nggak usah perintah-perintah Roh Kudus, itu sudah satu refleks. Saudara, semua refleks. Semua gerakan kita untuk tolong orang sakit, orang apa yang kita tolong, itu bukan kita yang bergerak. Jika bukan Roh Kudus yang menggerakkan kita, gak mungkin kita bisa menolong. Bukan berarti kita ini fatalisme, bukan berarti kita robot, enggak. Kita tetap digerakkan oleh Tuhan, tapi kita dengan cara-cara yang baik. Seperti saya umpamakan dua teman saya, bisnis yang besar, sama-sama besar. Yang satu saya katakan, kenapa kamu mempunyai perusahaan yang besar? Yang satu bilang, iya Pak Liman, saya milih pegawai yang hebat. Seringkali saya ilustrasi, saya pilih sekretaris yang hebat, saya pilih produksi yang hebat. Saya fokus semua pada pekerjaan saya. Sehingga saya mempunyai satu perusahaan yang besar. Itu hasil usahaku. Yang satu ditanyakan, anak Tuhan sungguh-sungguh, sama-sama Tuhan, kenapa kamu punya perusahaan besar? Teman saya satu bilang, Pak Liman, jika bukan Tuhan yang bekerja, jika bukan Tuhan yang menolong, saya tidak mungkin bisa mencari sales yang baik. Saya tidak mungkin bisa mencari sales manager yang baik. Saya tidak mungkin mencari pegawai yang baik. Jika saya punya semua ini, itu betul-betul anugerah Tuhan dan kasih karena Tuhan. Sudah beda, saudara. Kesombongan rohani itu tidak tampak pada diri seseorang. Pada kita ditanya, kita nggak ada apa-apanya. Bukan berarti kita seperti robot, enggak. Kita tetap digerakkan oleh Tuhan, pikiran kita, akal kita untuk bekerja. Tapi hasil akhirnya, saudara, itu betul-betul dari Tuhan. Jika pada waktu saya ditanya oleh Tuhan, kenapa kok berhasil? Ya ini karena Tuhan. Bukan karena saya. Itu maksud daripada statement saya. Sehingga jangan sampai disalahartikan. Saudara, itu dosa. Yang ketiga, hawa nafsu daging atau pikiran yang jahat. Satu kombinasi antara perpaduan antara kecenderungan dosa, siasat iblis, dan dunia membuat kita terjerat dalam perbudakan dosa yang mengerikan, yang tidak mungkin kita lepas dari itu, yang kita tidak mungkin mampu, saudara, terlepas pada dosa itu. Jerat itu begitu keratnya setengah mati, saudara. Saudara, di dalam ayat 3 dikatakan akibatnya kita dulu adalah orang-orang yang harus dimurkai, kata Paulus. Kita itu dulu itu orang dimurkai karena saudara sudah terlibat pada dosa yang begitu besar, saudara. Paulus mengingatkan kondisi kita, masalah orang percaya itu ada baiknya, saudara. Hanya karena anugerahnya kita dibebaskan dari jerat-jerat seperti itu. Saudara, saya dulu kalau dipilih oleh Tuhan, saya kalau ingat-ingat pada waktu saya menyiapkan khotbah ini, saudara, siapa saya katakan pada saudara? Saya ini orang bejat, saya ini orang kotor, katakan orang Surabaya, saya kotor, saya ini bajingan, kata orang Surabaya. Tapi kenapa Tuhan pilih? Kenapa Tuhan tolong? Itu karena anugerahnya Tuhan, dan diingatkan oleh Paulus, Liman, kamu dulu itu jahatnya luar biasa. Jika kamu sudah percaya pada Tuhan Yesus, itu betul-betul anugerah. Itu betul-betul karena kasih karunia sudah diselamatkan. Saudara mengingat masa lalu itu seperti jahat yang luar biasa, sehingga pada waktu saya diselamatkan oleh Tuhan,
saya betul-betul cinta pada Tuhan. Kok bisa ya Tuhan, saya dicintai Tuhan? Itu sebagai respon kita pada Tuhan. Tuhan itu begitu baiknya pada saya tidak ada apa-apanya, saya ini orang jahat. Tapi kenapa Tuhan tolong saya sehingga saya percaya pada Tuhan Yesus? Itu kalau diingatkan oleh Paulus, masa lalu muliman jahat, tapi Tuhan itu buahnya amit-amit. Itu dijadikan kita jangan mandang remeh anugerah keselamatan. Jangan, oh sudah selamat, ya tetap selamat. Kalau gitu berbuat sesuatu yang tidak bisa. Kita sekali selamat, tetap selamat. Ya memang sekali selamat, tetap selamat. Tapi tidak ada pikiran untuk menyakiti Tuhan. Karena kita sekali selamat, Roh Kudus sekali masuk, tidak akan mungkin keluar. Dan pada saat itu kita juga dimampukan. Yang saya tadi ayat mengatakan, dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa berbuat baik. Bukan kita. Tapi kita dimampukan, ada ayat yang saya seringkan, dimampukan itu maksudnya saya yang mampu. Itu 100% mutlak ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa berbuat baik. Itu maksud saya tuh. Mengingat masa lalu sungguh-sungguh tidak ada. Tuh. Saudara, betul-betul sungguh-sungguh serius saya katakan ini. Bukan ada satu kesombongan rohani apapun loh. Ada orang, oh saya bisa karena saya sudah punya otak yang baik. Belum tentu loh. Kalau saya mengandalkan otak, saudara, dikatakan ada ayat mengatakan terkutuklah oleh mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan diri sendiri, ada hal yang terkutuk. Saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan 100%. Jangan mengandalkan orang lain, mengandalkan diri sendiri, itu ada hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Ayat 4-7. Saudara. Ayat 4 dikatakan dimulai dengan kata itu demikian kita detail. Kita serius, kita fokus pada ayat itu sehingga kita jangan sampai diombang-ambingkan, jangan sampai salah tafsir. Jangan dikatakan mulai dengan kata tetapi dan dilanjutkan dengan kata oleh karena. Sudah apa kata tetapi? Tetapi itu menunjukkan bagaimana Allah turun tangan dalam keadaan kita yang tidak berdaya. Tetapi dulu Pak Liman kamu itu jatuh, tetapi berarti Tuhan itu dalam keadaan kita tidak bisa apa tindakan Allah itu yaitu kasihnya yang begitu besar kepada kita. Allah mau mengasihi makhluk yang selayaknya dimurkai seperti kita. Dia Allah yang setia walaupun kita tidak setia. Ingatkan cap itu. Kasihnya sungguh menakjubkan dan membuat kita ingin memuji terus karena kasih Tuhan begitu besar. Saudara, saya kasih 3 istilah, saudara. Supaya saya cepat quote bahwa saya akan cepat mengamalkan kita. Ada 3 istilah, saudara, di mana Tuhan itu menggambarkan menyelamatkan kita. Itu karena rahmatnya, atau karena kasihnya, atau belas kasihan. Itu di ayat 4, saudara. Yang kedua, karena kasih karunia. Itu ayat 5. Yang ketiga, karena kebaikannya Tuhan. Itu yang istilah dipakai menggambarkan cara Allah menyelamatkan kita. Mari kita bahas satu persatu. Rahmatnya atau belas kasihan. Apa dimaksud dengan belas kasihan? Sudah catat lebih dulu. Apa dimaksud dengan belas kasihan? Belas kasihan itu artinya kita tidak menerima. Coba kita satu-satu ya. Kita tidak menerima apa yang sepantasnya kita terima. Coba catat sendiri ya kata-kata saya ini. Apa yang maksud dengan belas kasihan? Kita tidak menerima apa sepantasnya kita terima. Setelah sepantasnya yang diterima itu apa? Hukuman. Saudara. Hukuman kekal karena kita ini semua berdosa. Kita tidak menerima sepantasnya kita terima. Sepantasnya kita semua itu masuk ke neraka. Saudara. Semua ada di Zoom ini sepantasnya masuk neraka semua. Itu sepantasnya. Tapi kenapa kita tidak menerima hukuman yang kekal? Karena Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, sudah pantas kita masuk ke neraka. Tapi karena Tuhan begitu kasih dengan anugerah yang mengutus anak tunggal ke dunia, dia akhirnya mati kayu salib menembus dosa dan saya. Yang saudara terima tidak diterima oleh saudara, karena digantikan oleh Tuhan Yesus. Itu maksud daripada belas kasihan. Sebenarnya kita yang terima, tapi diganti oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin kita atasi, Tuhan yang mengatasi.
Dan apa yang dimaksudkan kasih karunia? Yang Pak Subakti jadikan tema untuk bulan. Apa yang maksud kasih karunia? Coba saudara ingat lebih dulu, apa yang maksud kasih karunia? Kasih karunia itu menerima apa yang tidak sepantasnya kita terima. Tadi kan beda rahmatnya. Selain kasih karunia, kita menerima apa yang tidak pantas kita terima. Kita menerima anugerah keselamatan, jaminan keselamatan hidup yang kekal, dan kita dijamin pasti masuk ke surga pada saat saudara percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat saudara percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke diri saudara dan tidak pernah pergi pulang, menetap dalam kehidupan saudara sampai mati, dan dijamin keselamatannya di surga, dan Tuhan sudah menyediakan rumah di surga. Itu kepastian, bukan moga-moga. Itu karena kasih karunia kita menerima apa yang tidak pantas kita terima. Kita menerima anugerah keselamatan itu tidak pantas, tapi diberikan oleh Tuhan. Itu namanya kasih karunia. Sehingga pada waktu kita terima pada Tuhan Yesus, kita tidak menyombongkan diri kita sendiri. Dikatakan itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua Tuhan, itu semua Tuhan. Itu yang saya maksud, saudara. Kasih karunia itu kita nggak pantas, saudara. Kita terima. Yang ketiga, yang kebaikannya. Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan udara, kita bisa makan, bisa minum. Dan saudara, pada waktu kita terima Yesus Kristus, dia mati di kayu salib, dihukum sesuatu yang terkutuk hukuman itu. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita tidak lagi dihukum. Coba camkan statement saya. Pada waktu kita terima pada Tuhan Yesus, kita tidak lagi dihukum. Tetapi bagaimana setelah kita menerima anugerah keselamatan selama saya hidup? Saya umur 35 tahun. Saya terima Tuhan Yesus. Apakah selama 35 tahun sampai 60 tahun saya tidak pernah berbuat dosa? Oh, banyak, saudara. Tetapi kita tidak pernah dihukum dengan akibat dosa. Kita dihajar. Saudara, bedakan kata-kata dihukum dan dihajar. Dihukum ini sudah tidak mungkin, kita manusia sudah percaya pada Tuhan Yesus. Tidak mungkin dihukum. Karena hukuman sudah dipikul di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Digantikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak pernah dihukum lagi. Tetapi dihajar. Saudara, di ayat 6, saudara, kita juga memberikan di dalam 2 Korintus 5:17 dijadikan ciptaan baru, saudara. Saudara, kita bisa berbuat dosa, bisa. Anak Tuhan yang sudah terima Yesus Kristus bisa berbuat dosa. Bukan harus ya, bisa berbuat dosa. Tapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Coba catat lagi loh. Anak Tuhan bisa berbuat dosa, tapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Saudara, apa perbedaan antara jatuh dosa dan hidup dosa? Nanti saya akan jelaskan secara khotbah tersendiri. Karena kalau membahas ini, kira-kira 1 jam. Apa dimaksudkan jatuh dosa, apa yang dimaksud dengan hidup dosa. Tapi yang jelas secara kulitnya saya kasih tahu bahwa anak Tuhan yang sejati, saya kata sejati ya, bukan anak Tuhan KTP, bisa berbuat dosa, bisa, tapi tidak harus. Dan pada waktu kita berbuat dosa, Allah itu adil, setia dan adil. Pada waktu kita berbuat dosa, hajar itu muncul. Nggak mungkin anak Tuhan berbuat dosa nggak dihajar. Ya hajar sama Tuhan. Soalnya kalau saya dihajar sama Pak Subakti aja mungkin cuma diantemi Pak Subakti mungkin gemuk-gemuk besok bisa sembuh. Tapi kalau diajar Tuhan, waduh nangisnya luar biasa. Tuh. Dan saya sudah mengalami seperti itu. Tuh. Diajar oleh Tuhan itu gak main-main. Tuh. Jangan meremehkan dosa. Tuh. Allah itu setia dan adil. Setia pada waktu kita berbuat dosa, dia tetap mengampuni. Tuh. Tapi adil. Tuh. Adil jangan lupa, pada waktu kita berbuat dosa, hajaran itu muncul. Tuh. Jangan main-main dengan dosa. Tuh. Sudah kalau diajar oleh seseorang itu masih kuat. Tapi kalau diajar oleh Tuhan, sudahlah, jangan main-main sama Tuhan, bukan lawan saudara. Kalau diajar sama Tuhan, gembuknya kata orang Surabaya, ente-entean. Itu kata yang saya maksud. So, ayat 8-10, saya supaya terakhir ini. Setelah Paulus menyebarkan apa yang telah Allah lakukan bagi kita, yaitu rahmatnya, kasih karunia-Nya, dan kebaikannya, maka di dalam ayat 8-10, Paulus mau menjelaskan kebenaran yang penting tentang keselamatan. Dijelaskan, apa sih arti keselamatan itu? Di dalam ayat 8 dikatakan, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ya coba ya nih, ayat 8.
Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, 100% pemberian Allah. Sehingga tidak ada perbuatan baik yang bisa andil dalam kita selamatkan. Kita selamat itu hanya iman, only faith. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada satu perbuatan baik apapun yang kita lakukan untuk kita selamat ke surga. Kita selamat hanya percaya dengan iman. Tetapi saudara, jangan diputus sampai di situ. Saudara. Tetapi orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus secara sejati, pasti membuktikan dia berbuat baik. Jadi berbuat baik itu bukti bahwa dia percaya pada Tuhan Yesus. Kalau orang mengaku-ngaku saya percaya pada Tuhan Yesus, saya percaya betul-betul. Tapi terus nyolong, terus bujuk, terus berzina. Saya yakin orang itu bukan orang Kristen sejati. Orang cuma ngaku-ngaku di mulut. Saudara. Tapi hatinya tidak pernah cinta pada Tuhan. So, kalau orang percaya pada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, betul-betul cinta sama Tuhan, betul-betul percaya pada Tuhan, pasti ada Roh Kudus masuk pada diri saudara. Dan Roh Kudus fungsinya saudara, untuk menegur saudara, untuk menguasai saudara, untuk hidup dengan kebenaran yang dimampukan saudara, untuk hidup dengan baik dan baik sampai mati. Dikatakan oleh Paulus, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Good finish. Atau well finish. Jadi mati pertandingan baik sampai mati mengakhiri pertandingan baik. Karena siapa? Karena pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saya. Dan Kristen sejati pasti ada bukti berbuat baik. Tidak mungkin tidak berbuat baik. Orang Kristen sejati. Orang kasih KTP cuma pura-pura ngaku pada Tuhan Yesus, tapi kenyataannya kurang ajar. Casingnya tok yang baik. Handphone kan casingnya wapi, cinta Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, bahasa roh, dan karu-karuan. Semua hebat-hebat. Kenyataannya, saudara. Teman saya itu kalau minggu seperti malaikat, saudara, pakai jas putih, wah, khotbah. Kalau WL itu, waduh, luar biasa. Senin sampai Sabtu sama pegawainya, saudara, kebun binatang keluar semua. Saudara. Apakah itu anak Tuhan? Saya yakin bukan anak Tuhan. Minggu dia bisa berlaku seperti malaikat. Saudara. Waduh, kalau sudah muji Tuhan, itu rasanya luar biasa. Bukan saya ngejek orang muji Tuhan ada yang baik. Ini saya katakan yang palsu. Saudara. Muji-muji Tuhan kalau minggu itu hebatnya luar biasa. Senin sampai Sabtu, saudara. Kerjaannya mesot tok, saudara. Kerjaannya ngamuk tok. Apa kata Tuhan? Saya yakin banget Tuhan. Agama tidak pernah menyelamatkan. Orang pengikut Kristus pasti beragama Kristen. Orang agama Kristen belum tentu pengikut Kristus. Di gereja pasti ada lalang dan gandum. Tidak ada gereja itu murni. Coba capkan gereja mana semua sempurna. Tidak ada. Di gereja pasti ada lalang di antara gandum. Dan setan menyerangnya itu bukan jalan yang lebar. Setan menyerang pada jalan yang sempit. Termasuk setan menyerang gereja. Jangan anggap gereja sepi dari setan. Pendetanya nengking-nengking setan, tidak mungkin setan itu akan bergerak. Dia akan terus menggoda. Itu pekerjaan setan. Sehingga betul-betul dilihat bahwa agama tidak pernah menyelamatkan. Agama apapun, termasuk agama Kristen, tidak pernah menyelamatkan. Pengikut Kristus itu yang selamat. Dan pengikut Kristus pasti agama Kristen. Tapi agama Kristen belum tentu pengikut Kristus. Terus ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada memegangkan diri. So. Kita selamat karena kemata-mata karena belas kasihan Allah. So. Coba ayat 9 itu jelas mengatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan pernah sombong akan anugerah keselamatan. So. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena perbuatan baik apapun tidak akan menyelamatkan. Saya punya teman seringkali berdebat sama saya di Zoom itu, saudara. Pak Liman, saya punya teman itu buahnya luar biasa. Pada waktu COVID yang cuma oksigen itu 2 kapal katanya, besar sekali. Semua dikerahkan. Dia bukan anak Tuhan. Apakah dia bisa masuk ke surga dengan perbuatan baik itu? Kan perbuatan baik. Masa Tuhan enggak menghitung perbuatan baik? Saya bilang perbuatan apapun, baiknya apapun tidak pernah menyelamatkan. Dalam Yesaya 64, saudara.
perbuatan baik saudara, kesalahan saudara seperti kain kotor. Saudara. Standar Tuhan itu tinggi, tidak mungkin dicapai oleh manusia. Hanya percaya. Saudara, bagaimana kita lakukan dengan keselamatan? Saudara? Apa kita lakukan dengan supaya kita selamat? Saudara, di dalam 2 Tesalonika 3:10, saudara. Untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani, saudara. Itu ada 2 Tesalonika 3:10. Jangan makan kalau tidak bekerja. Itu kebutuhan jasmani. Dan 2 Tesalonika 3:10 mengatakan dengan jelas, jangan makan kalau tidak bekerja. Itu menuntut kebutuhan secara jasmani. Bagaimana kebutuhan rohani itu? Kebutuhan rohani itu kita baca dalam Yohanes 6 ayat 20-29. Coba kita cuma satu ayat saja, Pak Butiar, minta tolong sekali lagi. Kita bekerja untuk menyelamatkan kebutuhan jasmani, tapi untuk kebutuhan rohani kita nggak perlu bekerja, tuh. Hanya percaya pada Tuhan Yesus. Coba kita buktikan dengan Yohanes 6:20-29. Butiar bisa Yohanes berapa, Pak? nolong saya untuk Alisa tutup dalam 29. Siap, Bu, ya. Yohanes 6, 26-29. Oh ya, sebentar ya Pak. Yohanes Yohanes 26-29. ayat 26 sampai 29. Baik. Saya bacakan untuk kita semua dari Yohanes 6 ayat 26 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Amin. Ya. Saudara, untuk mencapai suatu kebutuhan rohani itu percaya, hanya percaya. Tidak perlu bekerja, saudara. Hanya percaya, tapi begitu mudahnya, saudara. Dikatakan Pak Liman masuk mudahnya gitu jadi anak Tuhan, cuma percaya ikut Tuhan, saudara menjawab jaminan keselamatan, anugerah keselamatan, saudara diberikan surga. Saudara, saking gampangnya orang sulit melakukan, saudara. Kalau suhu dulu saya ke suhu, saudara. Saya disuruh puasa 3 kali sehari, saya disuruh ke gunung, suruh yang sulit saya lakukan. Tapi anak Tuhan disuruh percaya, doa sulit yang luar biasa. Kepingin ditambahi macam-macam. Padahal syarat pada kepercayaan Tuhan mengatakan, percayalah, cuma only believe. Kamu tidak melakukan, saudara. Saudara, kesimpulan khotbah saya, saudara. Keselamatan hanya percaya pada Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik. Orang-orang di luar Kristus tidak akan pernah selamat. Kan statement saya. Orang di luar Kristus yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak pernah selamat. Mengikut Kristus betul-betul jaminan anugerah keselamatan. So, di dalam Matius 25 ayat 31-46 ayat yang terakhir, di mana Tuhan menggambarkan domba dan kambing. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Tetapi pada waktu domba itu percaya, domba itu pasti melakukan sesuatu yang diperintah oleh Tuhan, pasti dilakukan. Sementara kambing nggak pernah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ayat 10, saudara, yang terakhir, kita ini buatan Allah, saudara. Kita ini masterpiece Allah. Betul-betul harus sudah kerjakan anugerah keselamatan dengan berbuat baik sampai mati. Karena kita ini buatan Allah, gambar serupa Allah, jangan remehkan anugerah keselamatan. Kerjakan anugerah keselamatanmu dengan serius. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, siapakah saya ini? Sampai saya diberikan anugerah oleh Tuhan, itu ucapan syukur. Kalau Butiar memberikan saya rumah yang tidak pantas saya terima, bagaimana saya mengucapkan syukur kepada Butiar? Butiar kok berikan rumah, tidak pantas kok diberikan rumah. Apanya dengan Butiar? Tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba Butiar mengatakan, Pak Liman, tak kasih rumah.
Waduh, anugerah yang luar biasa. Dan sebagai ucapan syukur, saya pasti menyenangkan Butia. Dan sebagai ucapan Amin. syukur, kita diberikan anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Cuma-cuma, sudah kita berikan juga cuma-cuma. Maka jangan sampai ada hamba Tuhan pasang tarif, saudara. Memberikan suatu firman Tuhan, pasang tarif itu pendeta paling kurang ajar, saudara. Sudah pasang tarif, kita diberikan Tuhan itu cuma-cuma. Kita beritakan dengan cuma-cuma, saudara. Gak pantas, saudara, hamba Tuhan pasang tarif. Kalau sekian tidak mau berikan firman Tuhan, saya harus mengalami sendiri soal itu. Kurang ajar setengah mati. Itu betul-betul tidak mengerjakan tugas selamat dengan baik-baik. Bila firman Tuhan yang singkat, saudara beri semangat. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan berbuat baik semaksimal mungkin. Amin. Amin, amin. Silakan tutup doa, Pak Liman. Tutup doa ya. Ya, Pak. Bapak surga, terima kasih dan puji syukur. Firman Tuhan sudah ditaburkan di Zoom ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan pada anak-anak Tuhan supaya tidak mengeraskan hatinya untuk membuka untuk kebenaran firman Tuhan masuk pada hati yang terdalam dan mereka betul-betul dikuatkan oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, betul-betul mereka menjadi damai secara Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau